Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyunanda, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan NIM PPG 0314257116 pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SPF SDN 105348 kelas 6 dengan materi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di sekolah yang kita cintai ini untuk mengikuti kegiatan rutinitas kita seperti biasa. Gimana kabarnya anak-anak semua, sehat? Alhamdulillah ya. Allah masih izinkan kita hari ini bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim
terkandung di dalam surah Ad-Duha ini, siapa yang bisa menyebutkan pesan pokok salah satu di antaranya yang terkandung di dalam surah Ad-Duha? Ya, Pak. Boleh? Salah satu pesan pokoknya adalah Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Iya, kita kasih tepuk tangan yang benar. Abu Dar Al-Ghifari. Tepat kali ini. Yang pertama, kita akan memahami arti dan makna dari Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Lalu yang kedua, kita akan meneladani sifat daripada Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Lalu yang ketiga, kita akan membuat satu karya berupa kaligrafi, tentunya dengan materi kita Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita menyanyikan lagu daripada berkaitan materi kita. Sedikit Bapak ingin menampilkan video pembelajaran kita di bab yang kedua dengan judul materi kita adalah Allah Maha Segalanya. Ya, anak-anak sekalian, di dalam Asmaul Husna yang telah kalian ketahui dengan jumlah berapa nak? 99. Nah, dari 99 Asmaul Husna tersebut yang akan kita pelajari ada 4. Apa saja itu? Al-Ghaffar dan As-Samad. Nah, setelah kalian melihat daripada video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan di layar, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna tersebut, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak tanya, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafara yang artinya menutupi aib seseorang yang akan dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa di akhirat nanti akan menutup dosa-dosa kita yang kita melakukan aib. Iya. Bagaimana cara meneladaninya? Cara meneladaninya kita harus menutupi aib seseorang dan kita tidak boleh bercakap kotor di depan itu, dan kita tidak boleh memberitahu kepada orang-orang lain bahwasanya itu adalah aibnya. Iya, luar biasa. Tepuk tangannya nak. Untuk selanjutnya, Bapak memberikan rubrik penilaian bagi satu persatu. Ada satu orang lagi. Nah, penilaian ini
Nanti kalian akan mendiskusikan dua permasalahan ini dalam diskusi kelompok. Setelah kalian diskusikan, sudah mendapat jawabannya, lalu nanti satu persatu kelompok tersebut akan Bapak presentasikan. Yang harus kalian lakukan, mencari informasi kepada guru atau berkabarin. Iya, mencari informasi kepada guru atau berkabarin, khususnya kepada yang bersangkutan yang menyebarkan pesan WA. Ada yang ingin menambahkan jawaban? Ya, cukup dengan jawabannya. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok Al-Bapak. Boleh, silakan dulu. Baik, anak-anak sekalian, jawabannya cukup luar biasa, diskusinya cukup apik dalam mencari jawaban dari dua permasalahan yang Bapak tampilkan. Nah, sedikit Bapak beri penjelasan agar tidak ada kesalahan konsepsi dalam memahami dua permasalahan ini. Permasalahan pertama, salah seorang dari kalian melihat dan menyaksikan si A mengambil sesuatu dari tas di meja guru saat orang lain sedang istirahat. Pelaku tidak melihat, tetapi kalian melihat dan menyaksikan sendiri. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Sedangkan yang dilakukan itu salah. Jika seandainya kalian sadar, itu merupakan aib dari dirinya. Apa yang harus dilakukan? Nah, terlebih dahulu kita bertanya kepada guru, apakah bapak atau ibu guru tersebut memerintahkan si A untuk mengambil sesuatu dari tas yang ada di atas meja. Lalu yang kedua, kita hampiri si A, bertanya kepada dia bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, sebab dia telah mengambil sesuatu dari barang milik orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu karya project daripada materi kita, yakni kaligrafi. Nah, boleh anak-anak sekalian mempersiapkan alat-alat tempurnya, alat-alat mewarnainya, ya, untuk kaligrafi kita pada kesempatan kali ini. Bapak akan memberikan lembar berjaya.
Baik, terima kasih ketua pokoknya sudah membawakan dari hasil kerja kelompoknya masing-masing. Dari kerja keras kelompok, cuma sedikit Bapak memberikan masukan, ya, kiranya untuk kedepannya ada dibuat latar belakangnya bisa berwarna atau yang lain-lainnya, bisa juga dengan ada tambahan-tambahan seperti ada bunga, ada yang bentuk-bentuk lainnya yang bisa ditampilkan dalam kaligrafi. Baik anak-anak sekalian, mengakhiri daripada pertemuan kita ada sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Lalu yang kedua ada Al-Afu, yang artinya menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa daripada hambanya. Lalu yang ketiga adalah Al-Wahid. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada terbilang baginya, ya, tidak ada sekutu baginya. Lalu yang terakhir ada As-Samad, bahwa Allah itu adalah tempat kita meminta segala sesuatu. Anak-anak sekalian, sebagai bahan refleksi kita, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah ada kendala dalam mengerjakan tugas dan membuat kaligrafi Asmaul Husna? Tidak. Lalu, apakah tugas kelompok selesai tepat waktu? Selesai. Yang ketiga, pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman ini? Asmaul Husna, ya, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang ya, kata kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Baik anak-anak sekalian, untuk itu pembelajaran kita padakan sampai saat sekarang ini. Baik itu baiknya itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari kita pribadi. Anak-anak sekalian, perlu Bapak sampaikan mengenai pembelajaran kita yang akan datang, yakni materi kita hidup mulia dengan saling memaafkan. Baik, pertemuan kita sampai sini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita berdoa. Pembelajaran kita selesaikan di hari ini juga. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa selesai belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa kita hari ini. Demikian materi kita yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan membawa berkah bagi kita dalam memahami, meneladani sifat Asmaul Husna dalam kehidupan kita hari